Ya, perkenalkan nama saya Rakes Mahendra Azari, biasa dipanggil Oboy. Di sini saya jatuhnya sih nggak sendiri ya, jatuhnya sih founder sih, jatuhnya founder. Kesibukannya selain nyablon, ya paling freelance graphic designer, kadang-kadang juga proyekan lah, proyekan mural, foto, ya apa aja sih. Sebelumnya belum, cuma ada pengalaman dari bidang usaha yang saya gelutin kan. Dari bikin baju ini, mungkin dari SD, SMP, jadi suatu pengalaman aja. Sebelumnya belum pernah bikin usaha. Belum ya? Iya, belum. Hobi sih, hobi. Iya, kenapa milih sablon? Hobi. Dari awalnya kan ya kayak tadi ya, sering bikin baju dari SD, SMP. Nah itu kan kebanyakan bikin sama orang ya. Nah setelah udah dewasa, kenapa nggak bikin sendiri? Nah jadi dari situ prosesnya sih. Rintis usaha ini dari 2019. Agustus 2019. Nah dari situ awalnya kan kayak apa ya, mau wisuda nih, nunggu wisuda. Nah kalau teman-teman saya sih pada kerja, nah kenapa saya nggak milih usaha aja, mencoba. Jadi nunggu wisuda dulu baru. Tertarikannya satu, awalnya dari hobi tadi ya. Nah dari situ digelutin lah, dan mata kuliah juga ada juga yang ngambil tentang sablon juga kan, reprografika. Nah dari situ digelutin, senang. Jadi sampai sekarang jadi sebuah sumber penghasilan yang menghidupi lah. Artinya itu ada. Jadi stork itu kan nama burung bangau. Nah, burung bangau itu diambil nama jalan tempat saya tinggal. Nah, terus yacht itu anak muda. Jadi ya pemuda lah, dan project itu project yang bisa ngasilin karya. Jadi pemuda bangau berkarya. Yang membedakan di sini sih ya mungkin sablonan hampir sama lah ya. Yang membedakan sebuah formasi aja yang di sini, kebanyakan kita itu anak muda semua. Ada yang masih sekolah juga, masih SMP, SMK. Nah itu sih yang membedakan. Mungkin kalau sebuah proses sablonan mungkin sama ya cara-caranya. Jadi awalnya kan kita masukin masa pandemi ya, corona. Nah dari situ teman-teman dari anak-anak sekolah ini bingung mau sekolah cuma dari rumah. Nah awalnya sih ngajak mereka nih buat ayo deh belajar awalnya ngajarin. Nah malah jadi plus buat mereka ada hasilnya, jadi dibagi hasil dari hasil ini juga. 7 orang lah sebenarnya sih, lebih cuma yang mau ikut berpartisipasi mah 7. Paling peralatan dari screen, rakel, tinta, ya bajunya juga kan buat ininya. Terus macem-macem lah, banyak untuk bahan-bahannya. T64 untuk yang ngeblok. Nah untuk yang raster mungkin yang titik-titik tuh ya T120. Tintanya kita main pakai plastisol, dan juga buat satuan ya kita pakai digital transfer paper film, DTF lah. Untuk satuan kita bisa juga.
Perbedaannya ya paling kalau manual itu kekuatannya sih, dari kekuatannya. Kalau manual itu permanen, mau bajunya udah robek-robek tetap sablonannya. Cuma perbedaan dari yang digital transfer paper film, nah dia kekuatannya nggak tahan lama. Itu kan buat satuan ya. Cuma kalau buat yang di atas 2 lusin, nah kita pakai manual. Kalau dari segi harga, kita enakan manual lah, jelas manual. Ya 8 lah, 8. Jadi saya berdua nih, ya emang kepalanya saya sih leadernya, cuma saya nggak mau dibilang owner lah, dibilangnya founder aja. Jadi awalnya saya merekrut si teman saya ini yang lagi kerja di bank. Ya, saya rekrut aja buat, ayo temenin saya, temenin gue gitu. Ayo kita jalan bareng buat ngejalanin usaha ini. Dan itu labelnya ya bawa nama Karang Taruna. Karena ini ada tempat jadi kosongkan, mendingan kita anak sini, ya udah kita gerakin buat teman-teman yang lain. Secara teori ya, kayak mungkin dari kontak-kontakan dulu ya. Nah, dia nge-order, terus saya arahin kemari buat datang, sharing-sharing, ngobrol. Nah dari situ kalau harganya masuk, ya kita kerjakan. Dari kerjakan mungkin prosesnya itu paling lama ya 10 hari paling lama. Cuma kan bisa 3 hari udah jadi, 4 hari jadi. Paling lama sih 10 hari. Yang sulit itu desain seperti gambar orang gitu, gambar muka. Pokoknya yang sulit tuh ya untuk raster sih. Cuma kalau blok-blokan gitu kita aman. Perbedaan harga sih enggak. Dari tingkat kesulitannya aja. Cuma ngeliat dari situnya aja. Mungkin adalah sedikit lah. Oh enggak. Tetap segitu. Iya segitu. Kita mulai dari 60.000. Nah untuk satuan kita kena 80.000 untuk satuan ya, yang pakai DTF itu. Tingkat kesulitan, warna juga tergantung desainnya sih. Kan ada yang ngeblok banget, nah itu ngaruh juga tuh, ngaruh buat sebuah proses sablon gitu. Terutama untuk desain, kita minta desain yang benar-benar nggak pecah gitu kan. Kalau pecah ya kita kenain harga ongkos setting. Nah mungkin kalau desainnya nggak pecah, udah kita pecahin warna, habis itu di print udah. Tantangannya sih sebenarnya banyak sih, seru. Jadi kan awalnya saya terutama ya untuk seorang pemula yang baru buka usaha. Nah, awalnya kan nyoba-nyoba, terus malah jadi ketagihan, jadi sumber kehidupan buat pribadi lah ya. Sumber kehidupannya bisa mencukupi gitu kan dari hasil usaha yang saya gelutin. Nah, terus awalnya kan Agustus 2019 tuh, berapa bulan kemudian masukin pandemi gitu. Nah, dari situlah mulai agak gimana ya, agak mau menyerah, cuma nggak boleh nih kayak gini. Dan akhirnya dari situ kita ngebuat suatu pergerakan. Jadi waktu itu anak-anak sini kita ya terutama bikin baju sekalian donasi ke rumah sakit yang di daerah Sunter itu, lupa namanya, pokoknya di daerah Sunter. Nah di situ kita ngasih donasi berapa sekian 19 juta sekian lah. Nah dari situlah tantangan barunya, banyak teman-teman yang lain melihat, jadi customer baru datang malah jadi customer dari ngeliat kita bikin suatu pergerakan gitu. Waktu itu bikin baju sekalian donasi kira-kira 500 baju dan menghasilkan 19 juta sekian pokoknya. Dan itu didonasikan ke rumah sakit Sulistyo apa gitu pokoknya. Nah dari situ dibeliin barang-barang PD, terus pokoknya bahan-bahan makanan, minuman. Pas awal pandemi bulan April pokoknya sebelum puasa lah, bulan April apa bulan Maret gitu.
dari lihat hasil sablonan ini ya paling lihat cuma nyablon doang, apaan sih, kayak nggak ada hal yang lain gitu. Negatifnya ya apa, jangan berkomentar lah kalau belum ngejalanin suatu usaha yang seperti ini gitu. Cara orderan ngaruh sih, ngaruh. Semua juga banyak pengaruh karena efek pandemi ini kan. Mungkin kesini-sini kan awalnya PSBB segala macam tuh, PPKM. Cuma lama-lama kegiatan aktivitas mulai banyak nih. Nah jadi kita terutama malah jadi meningkat juga. Alhamdulillah sih. Cuma awal-awal aja tuh, awal-awal pandemi tuh mulai krisis. Perbandingannya sih jauh ya. Nah namanya orang usaha ya, ada naik turunnya juga. Cuma pas awal-awal pandemi ya kita bener-bener sepi gitu orderan. Nah dari situ saya terutama pribadi ada bikin suatu pergerakan buat ayo kita bikin pergerakan yuk, pergerakan bikin baju sekalian donasi. Nah itu dari harga 75.000 dapat baju, nah sekalian donasi. Itu awal banget, awal pandemi. Nah dari situ banyak teman-teman yang ini, dan akhirnya mulai dari pergerakan itu mulai tuh meningkat pelan-pelan. Jadi tahu kalau kita tuh nyablon di sini. Awalnya sih kayak gitu. Strateginya paling kita main di media sosial aja sih, sering update status kayak gitu. Jadi banyak juga customer yang dari media sosial, ada juga dari teman ke teman datang kemari. Paling strateginya yaitu dikencengin di media sosial. Tentang usaha sablon mungkin ya tadi jangan pernah berkomentar lah kalau belum menjalankan suatu usaha ini kan. Jadi tentang orang-orang seperti itu ya tutup kuping aja. Yang penting kitanya ya jalan terus, nggak usaha gitu. Harapannya ya semakin banyak customer lah pastinya kan, semakin banyak customer, dan juga selalu bikin pergerakan-pergerakan lah buat anak muda di sini. Jadi kan usaha sablon ini kan ibaratnya pemantiknya, jadi buat bikin pergerakan yang lainnya juga. Udah sih itu aja. Sebenarnya dimasukinya jatuhnya bidang usaha Karang Taruna jatuhnya. Ya gue juga nggak mau kan buat pribadi sendiri, nggak mau. Jadi di sini ya kita bareng-bareng, selalu mengutamakan bareng-bareng. Jadi apapun kita yang dapat, kita hasilkan ya usahain bareng-bareng. Jadi ya sebagian besar kan Karang Taruna kan dipandangnya juga sebelah mata kan. Tahunnya ya 17-an doang gitu. Nah di sini gue bikin kayak Karang Taruna tuh suatu apa ya, organisasi yang bener-bener di wilayah terutama di Jakarta ya, suatu organisasi yang bener-bener apalagi buat pemuda gitu, yang bener-bener mengedepankan lah anak-anak muda di suatu wilayah gitu. Ya dari niat dulu sih, konsisten kan penting ya. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang, terutama di media sosial itu harus konsisten juga, sering update. Kalau mau buka usaha sablon dari niat dulu ya, terutama dari niat. Nah dari niat itu jadi suatu peluang lah buat buka usaha sablon ini. Dan juga banyak juga kan tips-tips atau tutorial buat cara-cara buka sablon atau awal-awal pemula di media sosial gitu. Paling tipsnya ya niat dulu sih, niat dulu. Dan juga banyakin link berteman sama siapa aja itu sih. Follow aja akunnya di Instagram Storkyouth, STORKYOUTH. Udah sih itu. Bisa di DM atau ada di situ kontak personnya. Jadi kan waktu itu ya, terutama sekolahan saya pribadi, Rona Akbar 2019 tuh
Nah cuma waktu itu saya masih pemula kan, belum bisa raster, belum bisa ini. Nah akhirnya saya nggak ambil. Cuma kadang-kadang teman-teman sekolah sekarang selalu bikin baju di sini. Jadi nyebar tuh ke sekolahan-sekolahan lain. Terus sekolahan ini punya komunitas, jadi bisa masuk ke sini. Ya awalnya sih dari berteman itu.